Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Maka para rasul itu menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang hal itu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita memasuki pembahasan ayat 4 sampai 7 surah Al-A'raf. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat di tengah hari. Fama kana da'wahum idza ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidaklah ada keluhan mereka ketika datang kepada mereka siksaan kami itu, kecuali mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah mendapatkan seruan dari rasul-rasul kami, dan sesungguhnya kami akan pula menanyai para rasul yang kami utus itu. Falanaqussanna alaihim bi'ilm, dan pasti akan kami beritahukan kepada mereka dengan ilmu kami tentang segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Wa ma kunna ghaibin, sedangkan kami sekali-kali tidaklah jauh dari mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 4 sampai 7. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayatnya ini menyatakan bahwasanya betapa banyak negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Maksudnya disebabkan karena mereka telah mendustakan dan menyelisihi para rasul Allah itu, maka kemudian Allah pun menimpakan kepada mereka kehinaan di dunia yang bersambung dengan kehinaan di akhirat kelak. Keterangan ini Allah jelaskan lebih dalam lagi melalui firman-Nya. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sungguh, beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, telah pula diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkannya itu, sebagai balasan dari olok-olokan mereka. Quran surah Al-An'am ayat 10.
Dan Allah juga menerangkan, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimun fahiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid." Maka betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya berada di dalam keadaan zalim, sehingga runtuhlah bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak pula sumur-sumur yang telah ditinggalkan, juga istana-istana yang tinggi yang tidak lagi ada penghuninya. Quran Surah Al-Hajj ayat 45. Di dalam ayat yang lainnya, Allah juga menerangkan, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin." Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang di dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak lagi didiami setelah mereka, kecuali sebagian kecil saja. Dan kamilah yang mewarisinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 58. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun." Maka datanglah siksaan dari kami menimpa penduduknya pada waktu mereka berada di malam hari, atau ketika mereka beristirahat di tengah hari. Maksud dari firman ini adalah, di antara mereka yang Allah azab itu, ada yang azabnya datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Dan ada pula yang azab serta hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendatangi mereka pada saat mereka sedang beristirahat di siang hari. Kedua waktu tersebut merupakan waktu-waktu yang melengahkan dan mereka sedang berada dalam keadaan lalai. Mereka tidak waspada. Dan Allah juga menerangkan di dalam ayatnya yang lain, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ataukah apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Quran Surah Al-A'raf ayat 97 sampai 98. Dan Allah Ta'ala juga memfirmankan, "Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arada aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun." Maka apakah orang-orang yang berbuat tipu daya jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Ataukah Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya untuk menolak azab dari Allah Ta'ala itu?
Au ya'khudhahum ala takhawwuf fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Atau Allah mengazab mereka secara berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 45 sampai 47. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak ada keluhan mereka pada waktu datang kepada mereka siksaan kami itu, kecuali mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya, setelah azab dari Allah menimpa mereka, maka tidak ada kata-kata yang mereka ucapkan, melainkan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Dan mereka menyadari bahwasanya mereka pantas mendapatkan azab itu. Sebagaimana juga Allah Ta'ala telah firmankan di dalam ayat yang lainnya. Dan betapa banyaknya penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lainnya sebagai penggantinya. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Janganlah kalian lari tergesa-gesa. Kembalilah kalian kepada nikmat yang telah kalian rasakan dan kepada tempat-tempat kediaman kalian yang baik, supaya kalian ditanya. Maka mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami menjadikan mereka bagaikan sisa tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 11 sampai 15. Dan kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim." Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah didatangi rasul-rasul yang kami utus. Tentang firman ini, Allah menerangkan maknanya di dalam firman yang lainnya, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah hari pada waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, apakah jawaban kalian kepada rasul yang kami utus kepada kalian itu? Quran Surah Al-Qasas ayat 65. Demikian juga di dalam firman yang lainnya, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Maka para rasul itu menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang hal itu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Quran Surah Al-Maidah ayat 100. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua umat pada hari kiamat tentang jawaban yang mereka berikan kepada para rasul yang diutus Allah kepada mereka mengenai apa yang telah dibawa oleh para rasul itu. Dan para rasul pun ditanya mengenai respon dan pandangan serta
sikap yang ditunjukkan oleh umat-umat yang mereka datangi itu. Ibnu Mardawai telah pula menerangkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana dia menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap orang dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Setiap orang. Fal imamu yus'alu an ra'iyyati. Maka seorang imam atau penguasa akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya. Warrajulu yas'alu an ahli. Seorang laki-laki pun akan dimintai pertanggungjawaban mengenai keluarganya. Wal mar'atu tus'alu an baiti zawjiha. Sedangkan seorang perempuan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepengurusannya di dalam rumah suaminya. Wal 'abdu yus'alu an mali sayyidi. Dan seorang budak pun akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pengurusannya di dalam harta yang dimiliki oleh tuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Al-Laits mengatakan bahwa Ibnu Tawus menukil kepadaku mengenai hadis yang serupa dengan itu. Dan kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala ini. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Hadis ini juga dikeluarkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tanpa ada penambahan pembacaan ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala memfirmankan, "Falanakussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin." Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka tentang apa saja yang telah mereka perbuat, sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Tentang ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya buku catatan akan diletakkan pada hari kiamat nanti. Maka buku catatan itu pun akan berbicara mengenai apa saja yang telah mereka kerjakan. Wa ma kunna ghaibin. Sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidaklah jauh dari mereka. Maksudnya bahwasannya Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak mengenai segala sesuatu yang telah mereka ucapkan maupun kerjakan, baik ia berjumlah sedikit ataupun banyak, yang besar maupun yang kecil. Semuanya diberitakan karena sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, dan tidak pula Allah lengah terhadap apapun juga. Bahkan Dia Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apapun yang tersembunyi di dalam hati hamba-hambanya. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 4-7 surah Al-A'raf. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 8-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi.
Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kita Boy.